Sobat Auditor, selamat datang di video pembelajaran ini. Di video ini, kita akan belajar bersama mengenai pedoman pelaksanaan audit investigatif yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017. Apa sih yang ada di pikiran para sobat ketika mendengar kata audit investigatif? Apakah seperti Sherlock Holmes yang sedang mencari bukti? Atau seperti The Avengers yang sedang menangkap penjahat? Nah sobat, ternyata apa yang ada di pikiran sobat itu tidak sepenuhnya salah loh. Karena audit investigatif dilakukan untuk mengungkap fakta dan kejadian sebenarnya tentang penyimpangan yang merugikan keuangan negara, seperti korupsi. Sasaran dari audit investigatif yaitu kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Audit investigatif sendiri dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, di antaranya pengembangan pengawasan oleh BPKP, pengaduan masyarakat, permintaan dari pimpinan objek penugasan, permintaan dari instansi penyidik, dan sumber data lain. Setelah mendapat informasi dari kelima sumber tersebut, auditor akan melakukan prosedur pelaksanaan AI yang runtut sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Mulai dari tahap pra-perencanaan dan penelitian awal, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengkomunikasian hasil audit, serta pengelolaan kertas kerja AI. Mari kita mulai dari tahap yang pertama, pra-perencanaan dan penelitian awal. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan informasi, menganalisis, serta mengambil kesimpulan apakah akan dilakukan audit investigatif atau tidak. Hasil dari tahap ini yaitu simpulan hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan pada tahap-tahap selanjutnya. Setiap sumber informasi yang diperoleh akan ditindaklanjuti dengan telaah dan ekspos dengan tujuan memperoleh simpulan apakah suatu kasus telah memenuhi unsur 5W 2H dalam hal kecukupan informasi. Unsur 5W 2H tersebut terdiri dari what, where, when, who, why, how, dan how much. Khusus untuk sumber informasi dari pengaduan masyarakat, pengaduan dapat ditindaklanjuti ketika memenuhi paling sedikit 3 unsur W pertama, yaitu what, where, dan when. Permintaan AI tidak dapat dipenuhi apabila menjumpai setidaknya satu dari kondisi berikut. Pertama, BPK atau APIP lainnya sedang atau sudah melakukan AI atas objek dan perihal yang sama. Kedua, gangguan independensi bagi BPKP terhadap kasus yang dimintakan. Ketiga, objek atau kasus yang dimintakan AI sedang dalam proses penyidikan oleh penyidik. Keempat, untuk sumber informasi dari pengembangan kegiatan pengawasan, pengaduan masyarakat, permintaan objek penugasan, dan sumber data lain sedang dalam proses penyelidikan oleh penyidik. Terakhir, khusus untuk permintaan dari instansi penyidik, kasus yang sama sedang atau telah dilakukan penyelidikan oleh instansi penyidik lainnya. Tahap pra-perencanaan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian awal apabila unsur 5W2H belum tercukupi saat ekspos. Penelitian dilakukan untuk memperoleh kecukupan informasi mengenai adanya penyimpangan peraturan perundang-undangan, terdapat indikasi kerugian negara, dan terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan. Setelah melakukan tahap pra-perencanaan dan penelitian awal,
kita sudah bisa masuk ke tahap perencanaan nih sobat. Pada tahap ini, tim audit sudah terbentuk ya. Ada beberapa tugas yang perlu dilakukan tim audit dalam tahap ini, diantaranya menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan. Yang ketiga, mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit. Yang kelima, melakukan penilaian resiko penugasan dan merencanakan mitigasi. Dan yang terakhir, jangan lupa, kita harus mendokumentasikan seluruh proses perencanaan. Untuk membantu dalam mengumpulkan informasi yang bisa digunakan untuk membuktikan atau menguatkan hipotesis penyimpangan, kita bisa loh melakukan kolaborasi dengan tenaga ahli, SPI, maupun APIP. Tahap pelaksanaan. Di tahap ini, kita mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Kunci pada tahap ini adalah bukti audit. Karena tim audit wajib mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup untuk dapat menarik kesimpulan hasil audit sehingga laporan hasil audit investigasi dapat diterbitkan. Pengumpulan dan evaluasi bukti audit bertujuan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit dengan fokus menguji hipotesis untuk mengungkap fakta-fakta dan proses kejadian, pihak-pihak terlibat, serta sebab dan dampak penyimpangan. Bukti audit yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi harus diinput ke dalam worksheet AI yang memuat uraian kronologi fakta, referensi bukti, kriteria, analisis penyimpangan, evaluasi bukti, serta langkah tindak lanjut dan pembuktian. Nah sobat, seluruh pekerjaan tim audit harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk mencapai sasaran, menjamin kualitas audit, serta menyelesaikan hambatan yang dijumpai selama penugasan. Tahap selanjutnya yaitu pelaporan dan komunikasi hasil audit. Laporan hasil audit investigasi ada dua jenis, yaitu bab dan surat. Bab dilakukan apabila hipotesis terbukti atau ada penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut. Surat dibuat apabila hipotesis tidak terbukti atau tidak ada penyimpangan. Bab berisi simpulan dan rekomendasi, informasi umum, serta uraian hasil audit. Setelah menyusun dan menerbitkan laporan hasil audit investigatif, tim audit akan melakukan pengkomunikasian, di mana hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil audit, menjadi bahan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan, serta memudahkan pemantauan tindak lanjut. Pengelolaan kertas kerja audit investigatif. Inti dari tahap ini yaitu semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan AI harus dituangkan dalam kertas kerja AI. Kertas kerja AI harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka dalam LHAI. Kertas kerja harus lengkap, direview secara berjenjang, dan memuat referensi untuk semua informasi yang digunakan dalam LHAI. Kita sudah bahas bersama seluruh tahap-tahap pelaksanaan AI yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menambah pemahaman sobat auditor dan membantu sobat dalam pelaksanaan penugasan terkait audit investigatif. See you!